Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mohon di hari Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap orang percaya. Dan kiranya pada hari ini, Roh Kudus yang sama memenuhi hati setiap kami, sehingga firman Tuhan bukan sekedar kami mengerti dan kami pahami, tapi berilah kepada setiap kami kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tuhan, lihatlah setiap hati yang membutuhkan Engkau, setiap jiwa yang haus akan kebenaran firman. Engkau sudah berjanji akan memuaskan jiwa kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong hamba-Mu, menolong setiap kami, supaya kami sama-sama diberkati, kami sama-sama dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kasihanilah setiap kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini bersama dengan seluruh orang percaya mengingat akan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap kita. Jadi kita tidak menantikan lagi kedatangan pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara dan saya di hati kita masing-masing. Amin, saudara. Itulah sebabnya kita ada di tempat ini, kita beribadah dan kita ingin mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah saudara dan saya bisa merespon kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema tentang perjamuan kawin melanjutkan perumpamaan yang ada kurang lebih 40. Dan setelah saya memperhatikan jadwal sampai akhir tahun, kelihatannya baru selesai sampai di akhir tahun ini, karena ada 40 perumpamaan dan sudah disampaikan kurang lebih 3 bulan yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan dengan satu tema dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 dengan judul perumpamannya adalah perjamuan kawin. Saya mau memulai dengan apa yang terjadi tanggal 26 Mei yang lalu. 26 Mei yang lalu ada seorang anak muda namanya Eril, anak daripada Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Dia sebetulnya pergi ke Swiss untuk melanjutkan studi, mencari beasiswa dan akan melanjutkan studi. Tapi pada waktu sambil menunggu, dia bersama dengan adik dan seorang teman, orang WNI, dikisahkan dalam berbagai berita di media. Dia pergi di Swiss sana, di kota Bern, itu ada sungai Are, namanya sungai Are. Lalu memang itu sungai, kalau saya perhatikan memang sungai tempat turis berenang. Jadi memang itu sungai yang indah sekali, terbentang sepanjang kurang lebih 295 km, sangat panjang dan terpanjang di negara Swiss, 295 km. Dan di kedalaman yang paling dalam, ada kedalaman sampai 200 meter, dalam sekali. Seperti Danau Toba ada yang 400 meter, ini sampai 200 meter. Sungai itu begitu indah, bening sekali, dan banyak orang berenang di sana. Bahkan dikatakan saudara Eril pun seusia anak saya, si Karel, umur 22, bukan seorang yang tidak bisa berenang, tapi dia juga punya sertifikat diving, berarti dia seorang juga yang mampu berenang. Namun berita menyampaikan 2 hari sebelum peristiwa tanggal 26 Mei itu, memang arus sungai Are itu sangat deras. Dan kalau saudara buka di YouTube dan cari tahu, memang sungai itu alirannya cukup deras. Kalau musim panas orang banyak turis-turis pada berenang di kota Bern di Swiss di sana. Apa yang terjadi saudara? Ketika diberitakan esok harinya tanggal 27 Mei bahwa anak daripada Pak Ridwan Kamil ini hilang, orang mencari tahu kenapa gitu, di mana dia, apakah dia hanya terhilang saat atau benar-benar tenggelam. Dan media di sana memberitakan. Lalu terbanglah Pak Gubernur Jawa Barat ini mencari tahu. Yang saya mau sampaikan adalah ketika berita ini disampaikan, lalu saudara dan saya kita juga membaca dan mendengar, seorang ayah Pak Ridwan Kamil, saya waktu menyaksikan
video singkat klip di TV swasta bagaimana setelah berhari-hari, hampir seminggu menusuri sungai yang pasti begitu panjang, kan terpanjang di kota Bern di negara Swiss bahkan, dengan hati hancur mencari anak yang menurut banyak pengamat kemungkinan sudah tidak bernyawa, mencari jasad seorang anaknya yang berusia 22 tahun, mencari tahu di mana dia. Kalau sampai sudah tidak bernyawa sekalipun, minimal aku bisa bertemu, melihat jasad dari anak itu. Waktu saya melihat sang ayah jalan menyusuri, cari di mana. Aduh, hati saya sedih, saudara. Saudara yang punya anak dan begitu banyak orang tua yang menyaksikan bagaimana seorang bapak mencari anak yang sudah tenggelam di sungai. Bukan karena tidak bisa berenang, tapi enggak mengerti kenapa sampai dia tenggelam dan hanyut di sungai Aare di Swiss. Hati kita miris mencari seorang yang hilang, tidak tahu ada di mana. Sampai akhirnya media memberitakan setelah 1 minggu pencarian, dinyatakan memang keluarga sudah menerima bahwa anaknya sudah meninggal dan jasadnya belum diketemukan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya menyaksikan dan melihat tayangan ini, saya teringat akan apa yang Tuhan sendiri lakukan. Ketika Dia mencari orang berdosa melalui Sang Anak Yesus Kristus. Melalui hari ini kita renungkan bagaimana perjamuan kawin. Menunjukkan bahwa betapa Tuhan ingin supaya manusia bisa menikmati anugerah keselamatan melalui satu perumpamaan perjamuan kawin. Saudara, perjamuan kawin ini kalau saudara baca dari Matius pasal 21 sampai ke pasal 22 sebetulnya merupakan klimaks tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan gambaran apa itu kerajaan Allah. Bulan lalu di awal bulan Mei saya mengkhotbahkan tentang penggarap kebun anggur. Dan hari ini merupakan klimaksnya. Bagaimana kerajaan Allah diungkapkan oleh Tuhan Yesus di hadapan orang-orang bahkan yang tidak menerima Dia. Bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini, memberikan anaknya dengan memberikan gambaran sebagai sebuah undangan. Sang raja hendak menikahkan anaknya dan mengundang warganya untuk datang di dalam pernikahan. Saudara, kalau kita menerima undangan sebuah pernikahan, orang tua yang mengundang, pasti saudara yang sudah menikahkan anaknya mengundang, harap orang yang diundang itu datang. Apalagi seorang raja. Seorang raja pada waktu dunia timur, di dalam dunia timur mengatakan kalau undangan diberikan maka harus hadir. Ketidakhadiran merupakan sebuah penghinaan, penolakan. Tapi di bagian awal ini kita akan melihat bahwa undangan ini tidak bisa dikirim lewat sekarang pakai elektronik, cukup pakai image, pakai WA, dikirim. Tidak seperti dulu. Saya ingat ketika saya menikah, yang hadir 1.100 yang hadir menikah tahun 94. Undangan tidak pakai elektronik, saya kirim, ya enggak 1.100, undangan waktu itu saya ingat 600-an, dibagi 2 pihak, saya mungkin kirimkan 200 sekian begitu sama istri saya, ada yang lewat titipan, ada yang juga langsung dikirim, langsung Bu datang, Pak datang, kami mau menikah. Saudara, orang tua juga bagikan. Pada waktu itu juga seperti itu, tidak bisa pakai elektronik, harus menyampaikan, bahkan dulu dalam bentuk pengumuman. Maka raja mengirimkan utusan-utusannya, hai nanti anak raja akan menikah, silakan hadir, penuhilah undangan raja. Tetapi kalau saudara perhatikan apa yang ditulis di dalam Alkitab, ketika undangan perjamuan kawin disampaikan, kita akan melihat tidak banyak yang merespon. Menyedihkan bukan?
Kalau saudara punya resepsi, bikin resepsi, buat resepsi pernikahan buat anak saudara, lalu nggak ada yang merespon. Dulu saya ingat pada waktu kebanjiran tahun 90, ada seorang bapak bikin acara di Ancol sana, sewa tempat. Jakarta banjir. Saya ingat saya juga nggak bisa datang, saya juga diundang. Nggak ada yang hadir satupun, sedih sekali. Tapi dianya udah sampai di sana. Pengantin bersama dengan kedua orang tua sudah ada di hotel dekat daerah Ancol sana. Akhirnya semua makanan sudah disediakan mubazir. Ini raja, dia katakan anakku mau menikah. Aku kirim undangan, aku kasih tahu, ini sudah dipersiapkan, kambing guling, babi guling kalau sekarang. Semua yang lesat-lesat, yang apapun bisa diguling bagi seorang raja, tidak ada masalah. Pada waktu kita baca ini dikatakan, raja sudah mempersiapkan lembu-lembu jantan, ternak-ternak peliharaan telah disembelih. Berarti persiapan sudah matang, sekarang tinggal datang. Saya teringat apa yang Rasul Petrus katakan di dalam ayat 9 dari 2 Petrus pasal 3. Tetapi Allah sabar terhadap kamu, terhadap manusia, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Undangan ini merupakan suatu undangan kepada orang berdosa. Mari datang menikmati perjamuan kawin, menikmati keselamatan, sukacita di sorga. Karena gambaran perjamuan kawin gak ada gambaran yang susah, sedih-sedih gak ada. Tapi gambaran sukacita. Jadi Allah sendiri sebetulnya mengundang manusia, semua manusia. Alkitab katakan Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Maka Tuhan kasih undangan, ayo datang. Kamu cukup datang, tidak perlu pikirkan apa-apa, cukup datang karena seorang raja. Kalau kita diundang oleh orang yang semuanya sudah ada, kita pusing mau ngasih apa. Hartanya begitu melimpah, mau kasih berapa angpaunya, kita bingung. Seorang raja ketika dia mengundang, dia tidak memusingkan sebetulnya berapa yang kamu akan berikan pada waktu kamu datang. Kehadiran kamu itulah yang sang raja perlukan. Namun sebagai respon, kalau saudara perhatikan di bagian kedua, Matius pasal 22 ayat 5-6 tadi kita sudah baca, saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Di kelompok pertama, tidak mengindahkannya. Kelompok kedua, pergi ke ladang, pergi mengurus usahanya. Dan kelompok ketiga, menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Heran ya. Terima undangan, nih dikasih undangan, setelah terima undangan, lalu apa ini undangan? Buang aja dia, nggak penting. Kalau saudara terima undangan, lalu kita buang undangan itu, artinya apa saudara? Nggak diindahkan, berarti dia nggak ada hormat dengan yang mengundang, dengan raja itu. Bahkan kita kalau terima undangan ada wajah, ada foto, setelah selesai kita mau taruh, mau buang juga, aduh ini ada mukanya, ada fotonya, bagaimana masa saya taruh di tong sampah? Itu juga jadi masalah kalau kita bikin undangan ada foto, jadi serba bagaimana, walaupun ya nggak salah juga memang sudah selesai. Tapi menunjukkan kita ada respect. Tapi ketika sang raja mengundang, maka orang yang diundangnya ini dikatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 5-6, orang kelompok pertama tidak mengindahkannya. Masa bodoh, nggak ada urusan, raja mau menikah, aku sebagai warga. Padahal pada waktu itu saudara, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau seorang raja mengundang, maka warganya wajib dan harus hadir. Di dalam dunia timur, ketidakhadiran menunjukkan ketidakhormatan, bahkan sebuah perlawanan. Maka kelompok kedua bukan hanya masa bodoh, sekarang dia pergi ke ladang mengurus usahanya. Jadi anggap aja nggak ada apa-apa. Dan yang kelompok ketiga lebih parah lagi, dia menangkap, menyiksa dan membunuh. Ini sudah apa? Aku lawan, aku tidak mau taat kepada kerajaan. Aku tidak peduli dengan yang namanya raja, apalagi urusan perjamuan kawin sang anak. Orang tiga kelompok orang ini mewakili mereka yang dengan berbagai alasan menolak Kristus,
dan sesungguhnya tidak ingin berbagian di dalam kerajaan sorga. Yang kasih Tuhan, bukankah kalau kita mau buka mata, ada orang-orang tertentu yang memang sudah diberikan anugerah, diberikan tawaran, diberikan begitu banyak kesempatan anugerah untuk percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya nanti di dalam kerajaan sorga akan dibukakan semua peristiwa dan semua kejadian yang pernah terjadi di dalam hidup seseorang. Ada buku-buku catatan yang akan dibukakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi waktu kamu ada di dalam dunia? Ingat peristiwa orang kaya dan Lazarus? Orang kaya dan Lazarus itu diingatkan oleh Abraham. Ingat, waktu kamu ada di dunia, kamu sudah dapat anugerah, ada kesempatan, kamu diberikan begitu banyak berkat, tapi apa yang kamu lakukan? Bagian yang kedua ini, tamu-tamu yang bereaksi untuk tidak mengindahkan, bahkan menolak dan akhirnya menganiaya, membunuh orang-orang yang diutus. Raja ini begitu kecewa, menunjukkan memang warga ini di kota tertentu ini memang mau melawan. Maka sang raja ketika mendapatkan laporan dari hamba-hambanya, yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga diutus dan ternyata diperlakukan dengan sangat tidak baik, bahkan ada yang sampai dibunuh, maka kalau yang namanya raja, dia punya kerajaan, maka dia punya otoritas. Kalau dia punya otoritas, maka dia akan di dalam wilayah dia menunjukkan otoritasnya, dia kirim pasukan untuk membalas, membinasakan musuh-musuhnya. Itulah yang terjadi di ayat yang ke-8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Artinya sudah siap, semua makanan sudah siap, kamu tinggal datang. Tapi sekarang tidak ada tamu yang mau datang. Waktu saya baca, mereka tidak layak untuk itu. Heran ya. Ketika diundang, nggak ada yang mau datang, raja nggak putus asa. Dia bilang memang mereka tidak layak, tidak worthy, tidak layak untuk datang. Waktu saya memikirkan bagian ini dengan pemahaman rohani, saudara, ada orang-orang tertentu yang memang sengaja melawan Tuhan. Memang dengan kesadaran melawan Kristus, melawan Tuhan. Maka bagi pemahaman raja, bagi pemahaman Allah sendiri, orang-orang seperti ini memang tidak layak untuk masuk di dalam perjamuan kawin itu. Maka di ayat 10 sang raja berkata, dia perintahkan kepada hamba-hambanya, orang-orangnya, kamu tidak usah merasa frustasi, kecewa dengan reaksi orang-orang yang diundang yang tidak mau datang. Seorang pakar Leon Morris berkata, ketika raja itu memerintahkan, kamu pergi ke persimpangan jalan. Persimpangan jalan adalah tempat di mana jalan raya yang terbentang dari kota ke desa, tempat orang-orang miskin biasa berkumpul. Ada orang-orang yang dipandang oleh raja ini adalah layak, mereka mewakili pemungut, bukan pemungut cukai, tapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pemimpin, orang Yahudi, orang-orang yang dikhususkan, keturunan Abraham. Inilah orang-orang yang sebetulnya diundang masuk di dalam kerajaan Allah. Orang-orang pilihan yang dipanggil untuk masuk di dalam, ternyata yang sudah dipilih di dalam perjanjian lama itu, mereka tidak mau hadir. Sekarang sang raja bilang, kamu pergi ke persimpangan jalan, maka pergilah hamba-hamba itu, ayat 10. Mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat, orang-orang baik, semua, gak usah memustingkan mereka. Pokoknya kasih tahu ada undangan kerajaan, kamu datang di persimpangan jalan, ada orang baik, ada orang jahat, ada orang miskin, penuhilah ruangan perjamuan kawin yang sudah tersedia. Di bagian ini kita melihat sang raja tidak pernah kehabisan akal, karena memang sudah siap. Kerajaan sorga sudah dipersiapkan dari kekekalan. Dan Tuhan sudah mengundang begitu banyak anugerah, kesempatan diberikan melalui nabi-nabinya, melalui orang-orang yang diutusnya. Kalau konteks sekarang ada orang-orang tertentu yang saudara tanpa sadar,
Mereka adalah nabi, mereka adalah orang-orang Dia utus buat saudara dan saya. Coba kita renungkan baik-baik. Kita ada di ruangan ini, saya bisa berdiri di mimbar ini. Saya ingat dulu kenapa saya bisa jadi orang Kristen. Siapa yang ajak saya? Siapa yang ngundang saya untuk datang ke gereja? Celakanya kita setelah kita ada di dalam gereja, menjadi orang percaya, lalu kita tidak berpikir, dulu juga saya diajak orang loh. Dulu juga saya diundang untuk datang menikmati perjamuan kawin, menikmati kehadiran Tuhan di dalam diri saya. Lalu kita tidak merasa kita perlu untuk itu. Maka saudara yang kasih Tuhan, di bagian yang ketiga ini, kita melihat bahwa raja itu, dia tidak putus asa. Dia tahu bahwa ada orang-orang yang memang tidak layak. Ya kalau saudara ajak orang ke gereja, ajak orang kenal Tuhan, bagian saudara dan bagian saya adalah mengundang, mengajak, memberitahu, menyampaikan. Tapi reaksi orang-orang tertentu bisa berbeda-beda. Ada yang tidak mempedulikan undangan kita. Ada bahkan yang mencemooh dan bahkan melawan. Bahkan kalau kita membaca bagaimana orang-orang misi pergi ke tempat-tempat tertentu bukan hanya tidak diterima. Seperti Jim Elliot umur 27 pergi ke Ekuador, ditombak mati saudara. Dengan beberapa orang yang melayani di sana. Ini jelas bahwa tidak semua orang memang layak. Sampai di bagian ini, maka ketika diberitakan dikumpulkan, maka hamba-hamba ini pergi semua kumpul dan sampai tiba di tempat sang raja, maka sang raja mulai memeriksa siapakah yang datang. Apakah mereka memang sudah mengikuti peraturan di dalam perjamuan kawin sang raja. Ternyata ketika dia melihat dan melihat, ada seorang yang masuk ke dalam ruangan perjamuan kawin itu, ternyata tidak memakai pakaian pesta. Kita tadi baca dan kita tahu bahwa yang diundang ini akhirnya ada orang miskin, ada orang jahat, ada orang baik, pokoknya semua. Ini mau menggambarkan saudara, akhirnya Injil ini bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus menyampaikan kalau kamu menolak Injil, Tuhan justru memakai penolakan kamu itu supaya Injil berita kabar baik bisa diberitakan sampai ke GKRI Kelapa Gading, sampai kepada saudara dan saya. Namun tetaplah, walaupun Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, tetap sang raja berkata harus pakai pakaian apa? Pesta. Tidak boleh pakai pakaian compang-camping. Dulu waktu kita ada ambil bagian pelayanan di salah satu pos PI di daerah Kartini, sana di sekolah Kartini di Mangga Besar, bikin peraturan. Kalau mau kebaktian harus mandi. Loh, aneh. Karena banyak yang ikut kebaktian enggak mandi. Jadi waktu saya ikut kebaktian, kok baunya begini ya? Terus hamba Tuhan bilang, iya Pak, itu biasa tuh. Makanya saya tunjuknya ke sana, enggak ke saudara. Itu yang itu Pak. Itu kalau kebaktian, baunya minta ampun. Enggak pernah mandi. Makanya bikin peraturan. Kalau ikut kebaktian harus mandi. Itu ketentuan. Karena mereka seringkali tinggalnya di emper-emperan, di jalanan, homeless people gitu. Persis seperti waktu saya pergi ke Korea, waktu itu selesai studi dan ada kesempatan ke sana melakukan studi banding. Itu gereja besar sekali. Dan saya sangat bingung juga waktu itu. Kenapa? Karena kebaktian umumnya dengan kebaktian untuk homeless people di Korea Selatan sana enggak dibedakan. Jadi waktu kita ikut kebaktian terus bilang nanti jam 12 ada homeless service, kebaktian buat orang-orang yang tunawisma yang di jalan-jalan. Silakan saudara-saudara dari Indonesia bisa hadir, lalu kita hadir. Tadinya bau kimchi, habis itu jadi bau kim-kim yang lain. Aneh juga saya bilang, kok ini ruangan tetap dipakai dan mungkin mereka sudah biasa saudara. Tapi saya lihat peraturan tetap diteguhkan. Ada ketok-ketok. Enggak dibukakan. Saya bilang, itu ada orang mau kebaktian, tapi udah jam 12 lewat,
berapa menit, biarin katanya gitu. Kata orang Korea di sana. Karena kami memberikan peraturan, kalau sudah jam 12 pintu akan ditutup, nggak boleh dibuka lagi. Jadi ketok, 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 nggak dibukakan. Penuh ruangan itu. Wah, tapi baunya itu saudara, 7 rupa, 12 rupa, wah macem-macem. Saya belajar mengucap syukur dengan keadaan yang kurang nyaman gitu. Sang raja ketika kasih undangan, semua boleh datang, tapi persyaratannya satu. Apa itu? Harus pakai pakaian pesta. Waktu saya renungkan ini, kenapa ya? Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Kalau kamu sudah datang, walaupun ini undangan untuk orang-orang di persimpangan jalan, tidak ada lagi kasta, urutan orang-orang sosial tertentu, kamu boleh datang mau dari sosial apapun. Tapi waktu ada di dalam ruangan kerajaan pesta perjamuan kawin itu, kamu harus berpakaian pesta. Saya bacakan Kejadian pasal 45 ayat 22. Karena soal berpakaian saudara, arti pakaian menjadi penting. Pakaian di dalam 45 ayat 22, Kejadian 45, ini kisah Yusuf, diberikannya juga kepada mereka masing-masing satu setel pakaian baru. Ini atas perintah Yusuf. Kasih mereka semua ini pakaian. Tetapi kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 5 setel pakaian baru. Ini saudara-saudara Yusuf dari perjalanan ini baunya juga udah gak karu-karuan. Jadi waktu mau ketemu Yusuf harus dikasih pakaian yang baru. Gak boleh sembarangan, mandi dulu. Mau ketemu raja muda yang namanya Yusuf. Jadi pakaian itu begitu penting. Saya jadi teringat ada orang-orang tertentu, KPK kalau tertangkap harus dikasih pakaian jaket orange. Sekarang ada jaket bukan orange, jaket apa? Biru. Saudara lihat berita, KPK siapkan jaket biru. Terus saya pikir, kenapa dikasih jaket biru? Oh, dia bilang, salah satu wakil ketua KPK, jaket biru ini untuk mengingatkan. Biru itu menunjukkan bersih. Jadi kalau kamu sudah pakai jaket biru, artinya kamu memang sudah mau melaksanakan program KPK untuk anti korupsi. Terus ditanya oleh jurnalis, nanti kalau pakai jaket biru tetap korupsi gimana? Ya tetap dihukum. Jadi pakaian itu menunjukkan satu simbol, kamu kasih jaket oranye berarti kamu sudah tertangkap, udah terbukti kasus korupsi. Tapi sekarang dikasih jaket biru. Ini baju yang baru dari KPK untuk menunjukkan memang kamu mendukung gerakan anti korupsi. Tapi di dalam kerajaan, kalau dikasih pakaian, berarti kamu memang layak ada di dalam perjamuan kawin ini. Demikian juga Ester pasal 6 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah diambil pakaian kerajaan dan hendaklah lalu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Sekali lagi soal pakaian ini begitu penting. Yusuf kasih pakaian kepada saudara-saudaranya yang dari perjalanan. Sekarang dalam Ester dikatakan raja memberikan pakaian kepada Mordekai sebagai lambang penghormatan, kasih pakaian kerajaan. Demikian juga raja ketika tamu-tamunya datang, gak boleh sembarangan masuk dengan pakaian compang-camping, belum mandi dan sebagainya. Ini pakaian bersih. Pakaian ini aku kenakan kepada kamu untuk hadir di dalam perjamuan kawin anakku yang akan menikah. Perjamuan kawin ini sebuah lambang simbol. Lambang simbol apa saudara? Kalau saudara membaca kitab Wahyu, begitu banyak gambaran tentang pakaian, khususnya Wahyu pasal 3 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, pakaian putih itu, tentang pakaian putih. Kepada satu jemaat di Wahyu pasal 3 ayat 18. Juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi pakaian putih ini bicara apa saudara? Bicara tentang kebenaran yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang Tuhan berikan kepada saya, amin. Kita ini seperti orang-orang yang di persimpangan jalan tadi. Kita ini compang-camping. Kita ini enggak karu-karuan. Dan Tuhan
tidak lagi melihat dosa saudara. Tuhan tidak lagi melihat masa lalu kita. Kitalah yang sering ingat-ingat masa lalu kita, betul nggak saudara? Kalau kita ingat-ingat, aduh Tuhan dulu saya orang berdosa, saya ini orang berdosa. Kok bisa saya menjadi anak Tuhan? Kok bisa satu hari saya ada di dalam perjamuan kawin anak domba Allah? Karena apa? Karena kebenaran yang Tuhan Yesus berikan. Amin saudara. Itu istilah diimputasi, direken, diperhitungkan kepada kita. Akhirnya kita masuk sorga bukan karena bawa pakaian kita masing-masing. Sang Raja yang kasih pakaian itu supaya kita layak ada di dalam perjamuan kawin. Ini gambaran tentang keselamatan saudara, keselamatan saya. Sehingga satu hari kalau kita berada di dalam sorga bukan karena kebaikan jasa-jasa saudara dan saya, tapi benar-benar ini adalah pemberian karena Kristus kasih pakaian kepada saudara, kasih pakaian kepada saya, supaya saya tidak telanjang, saudara tidak telanjang, tidak berpakaian compang-camping. Tuhan kasih pakaian kebenaran. Bukankah Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Yesus Kristus itulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka setiap orang yang datang kepadanya boleh memperoleh pakaian itu. Dan di bagian yang terakhir kalau kita baca, Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan ayat 13 dan ayat 14. Coba saudara baca, kita baca bersama-sama. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, setelah raja itu cek satu demi satu, didapati ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Raja itu bilang, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Semua yang ada di sini harus pakai pakaian pesta yang disiapkan oleh kerajaan. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Lalu raja itu memerintahkan hamba-hambanya, ikat dia, tangkap dia, campakkan dia, ikat kaki dan tangannya, campakkan orang yang tidak berpakaian pesta itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Apa ini saudara? Ini adalah alam maut, neraka, penghakiman, penghukuman. Gambaran apa sebetulnya? Gambaran yang mengatakan kalau bukan karena Kristus, sekali lagi kalau bukan karena Tuhan Yesus Kristus mati buat saudara, mati buat saya, kita ini seperti orang yang gak pakai pakaian pesta, yang harus dibuang, diikat kaki dan tangannya, dilemparkan, dicampakkan ke dalam api. Dan di sanalah terhadap ratapan dan kertak gigi. Paling gelap, gambaran neraka itu api, gelap, ratapan, kertak gigi. Semuanya gambaran yang menyiksa, gak enak sudah. Ketika saya merenungkan bagian ini, Tuhan terima kasih. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara termasuk yang dipanggil dan dipilih? Amin. Apakah kita cuma termasuk dipanggil? Tadi banyak panggilan, ayo datang kerajaan sorga. Masuk ke dalam perjamuan kawin. Tapi banyak orang juga yang gak peduli. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan dua teolog namanya John Blanchard dan satu lagi Claire Davis berkata begini. Saudara perhatikan, saya tulis di sana, jangan salah paham. Bahwa kepada manusialah Allah murka dan mencampakkannya ke dalam neraka. Dan Allah bukan mencampakkan sekumpulan kotak-kotak yang penuh dengan dosa. Maksudnya apa? Waktu dia katakan kepada orang yang tidak berpakaian pesta itu, ikat tangan, ikat kakinya, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu yang dicampakkan orangnya. Bukan satu barang yang isinya dosa dilemparkan, bukan. Tapi jelas pribadi orang itu. Bagian ini mau mengingatkan kepada kita saudara. Kalau kita lihat diri kita masing-masing, seluruh detail kehidupan kita,
dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita renungkan siapa kita, kita ini adalah orang yang selayaknya memang dimurkai. Kita memang layak mendapat kutukan dan kita sudah diikat oleh ikatan setan. Sejak kejatuhan manusia pertama, manusia terus berusaha untuk baik, selalu gagal, dan gagal. Inilah gambaran kalau bukan Tuhan memberikan anugerah, kita akan terus keras kepala. Bukan kepalanya aja keras, hatinya juga keras. Di kepala keras, hati keras, dan selalu kita maunya melawan, memberontak kepada Allah. Manusia menjadi begitu terampil, dan Paulus katakan dalam Roma 1 ayat 29 sampai 32, terampil untuk berbuat dosa. Mari kita baca Roma 1, 29, 32. Saya ambil bagian yang berkaitan dengan bagian ini. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka bukan hanya melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma pasal 1. Paulus mengatakan inilah keadaan manusia. Kalau kita tidak menerima undangan dari Allah, panggilan untuk datang ke dalam kerajaan Allah, gak mungkin kita mempedulikan. Bahkan orang yang sudah dipanggil pun, di bagian akhir dikatakan, kalau tidak dipilih oleh Tuhan, kita pun tidak pernah akan merasakan, saya memang perlu Tuhan. Saudara percaya kalau kita ada di tempat ini, saya semakin menyadari saudara benar. Kalau Tuhan tidak memilih saya, tidak memilih saudara, kita gak akan pernah pilih ada di ruangan ini saudara. Sekali lagi, kalau Tuhan bukan memilih saudara, kita gak pernah punya kerinduan untuk datang beribadah, gak ada. Saudara coba pikirkan baik-baik. Kalau bukan Tuhan kasih anugerah, menggerakkan hati kita untuk datang kepada Dia, kita tidak akan pernah diselamatkan. Kita layaknya dibuang ke neraka. Kita layaknya seperti orang tadi. Ketika ditanya, mengapa kamu tidak berpakaian pesta? Dia gak bisa jawab apa-apa. Dia hanya berdiam diri. Kenapa? Dia tahu dia salah. Memang orang yang masuk ke dalam perjamuan kawin itu harus berpakaian pesta. Artinya harus menerima Kristus, mengenakan pakaian kebenaran, baru kamu boleh ada di perjamuan kawin. Ketika saya merenungkan bagian perumpamaan ini, Tuhan, ini kalimat yang terakhir ayat 22, ayat 14 maaf, begitu keras. Terakhir Tuhan Yesus mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Anak saya bertanya, Pak, bagaimana kita tahu bahwa orang yang saya ajak untuk kenal Tuhan, itu orang yang dipilih oleh Tuhan? Sudah pernah ditanya begitu atau pernah gak nanya sama kita, diri sendiri, Tuhan, bagaimana saya tahu saya memang dipilih oleh Tuhan untuk bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan? Saya katakan kepada anak yang bertanya ini, saya juga tidak tahu, Papa juga tidak tahu siapa yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Kalau perumpamaan ini bicara tentang perjamuan kawin, kitab Wahyu bicara ada perjamuan kawin anak domba Allah. Saudara dan saya, seluruh orang percaya di segala tempat, segala abad, segala zaman, menjadi mempelai wanita. Kristus mempelai laki-laki. Kita akan bersuka cita. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita akan hadir di sana? Sebetulnya saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, Tuhan, bagaimana menjawab pertanyaan ini? Bisakah saya tahu? Bisakah saudara tahu bahwa saudara memang adalah orang pilihan yang akan hadir dalam perjamuan kawin anak domba Allah? Saya percaya kita bisa merasakan dan bisa melihat tanda-tanda pada orang-orang tertentu. Ini adalah orang pilihan. Kapan saudara? Setelah kita memang
merespon anugerah Tuhan, menerima undangan itu lagi kita berkata, benar Tuhan, hari ini hari Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan. Maka dia terus bekerja ke seluruh dunia melalui berbagai cara. Ada seorang teman masuk ke seminari, dia bilang, aku tidak diinjili oleh pengkhotbah bagaimana? Langsung, enggak Pak Randy. Jadi saya bilang, bagaimana kamu bisa masuk di seminari ini, bisa mau jadi hamba Tuhan? Cuma dengar kaset, dia bilang CD. Dengar CD seorang hamba Tuhan. Sekarang YouTube begitu banyak, dan Tuhan bisa pakai, dan Roh Kudus menggerakkan hati dia. Saya percaya, saudara dan sayang adalah kalau kita orang pilihan Tuhan, yang akan hadir di dalam perjamuan kawin anak domba Allah, kita tahu kita tidak lagi menyukai dosa. Kita tidak lagi diikat oleh dosa. Tapi kita terus, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita ingin semakin mengenal Tuhan. Amin saudara. Kita pengen mengenal Tuhan, itu tanda-tanda orang yang sudah dipilih. Dia rindu kapan aku berjumpa dengan Tuhan. Sekarang dalam dunia ini begitu banyak hal-hal yang mengenaskan. Kita pikir COVID sudah selesai, ternyata masih ada juga kasus-kasus tertentu. Berapa minggu lalu saya sampaikan anak saya eklesia kena COVID, tapi teman-temannya bilang, kok kamu udah pada kelar baru kamu yang kena? Udah kelar, masih kena dia. Ternyata batu-batu parut, panas, demam. Terus dia tanya saya, kok begini gitu. Tes ternyata memang positif dan harus karantina 1-2 minggu. Bersyukur tes lagi masih positif. Tes lagi setelah 10 hari masih positif. Tes berikutnya baru negatif. Kita nggak ngerti bagaimana dunia ini akan berjalan. Tapi yang kita tahu, Roh Kudus terus bekerja dalam setiap segi kehidupan kita. Supaya kita semakin yakin kalau kita adalah umat pilihan. Kita tidak menyia-nyiakan anugerah kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Jadi gambaran orang-orang yang masa bodoh, yang nggak peduli. Aku masih ada urusan, harus pergi, urusin usaha, nggak salah urusin usaha, nggak salah urusin yang lain. Tapi jangan lupa, kalau kita tahu mana yang paling utama, kita tahu membagi waktu. Amin saudara. Ketika ada kesempatan, ada anugerah, kita akan pakai gunakan. Demikian juga ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, memberikan konfirmasi, aku meteraikan kamu menjadi milikku, kamu adalah umat pilihan, maka kita sendiri akan merasakan benar Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku semakin rindu untuk semakin dekat pada Tuhan, ingin semakin mengenal firman Tuhan seperti apa, bagaimana aku semakin hidup di dalam kesucian, dan aku tidak mau diikat oleh dunia ini, oleh kebiasaan berdosa. Inilah tanda-tanda orang yang sudah dipilih. Maka dia terus berjalan. Dan akhirnya saya ajak saudara baca bagian terakhir dari ayat 9, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kalau kita bisa menerima undangan, bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi saudara? Apakah membuang undangan itu? Masa bodoh, tidak mempedulikan? Ataukah kita datang, Tuhan terima kasih undangan, aku mau merespon, dan Tuhan kasih pakaian kebenaran, supaya saudara satu hari dengan seluruh orang percaya bisa hadir di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kembali mengingatkan kami betapa anugerah Tuhan begitu besar bagi setiap manusia. Kau tidak ingin satu orang pun binasa.
Dan kalau kami boleh merespon setiap panggilan undangan Tuhan untuk berbagian di dalam perjamuan kawin anak domba, kami sungguh bersyukur untuk itu. Dan kami tahu karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan di hari Pentakosta itulah yang menggerakkan kami. Ketika ada orang yang mengajak kami datang ke gereja, mengenal Tuhan, percaya Yesus. Tuhan, kami bersyukur. Namun pekerjaan itu belum selesai kepada diri kami. Tuhan perintahkan supaya kami tidak menerima anugerah itu hanya untuk diri sendiri. Masih banyak orang-orang yang perlu menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Di tengah-tengah dunia yang masih belum pasti ini dan tidak akan pernah pasti, kami bersyukur ada kepastian akan keselamatan yang Engkau berikan. Sekarang Tuhan, tolonglah kami, supaya kami jangan menyia-nyiakan setiap anugerah kesempatan yang Engkau berikan. Khususnya boleh menggunakan setiap waktu untuk hidup semakin takut akan Tuhan sebagai orang pilihan, dan boleh semakin menjadi alat-Mu menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Inilah seluruh doa kami, dan kami bersyukur untuk perumpamaan perjamuan kawin yang Tuhan Yesus pernah sampaikan dan kami boleh pahami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.